Lapar, mau nyari makan di dapur. Nggak mau mah, repotin aja. Yaudah yuk. Ayo, Cepetan. apa ya? Aku pakai Del aja deh. Ya udah, kamu nggak bisa nahan lapar sedikit apa? Kak, tolong ambilin minum. Nah, kamu mah ngerepotin. Nah, udah. Ayo, Kak. cepetan. Ngantuk nih. Itu kan kayak Tante Retno. Kak, Tante Retno nembus pintu. Tembus pintu. Nah, udah deh. Kamu jangan ngayal terus. Udah, kakak mau tidur. Mas, tahajud dulu ya mas. Ya, udah aja. Mas, ini uang siapa mas? Tadi aku nemuin berceceran di bawah. Mungkin punya aku jatuh, taruh lagi aja, Bu. Taruh lagi aja, Bu. Ayo mas, tahajud dulu yuk. Bu! Bu! Ibu! Bu, uang kita nggak ada, Bu! Uang kita nggak ada, Bu! Mas, coba kamu ingat-ingat lagi. Siapa tahu kamu lupa naro. Enggak, Bu. Uang itu ditaruh sini, Bu. Bapak ingat, tapi nggak ada sekarang uangnya. Berarti semalam itu ada maling masuk ke sini, dia ngambil uang kita. Dan ini, Bu. Ini uangnya yang ketinggalan, Bu. Pantesan lama. Tungguin, ternyata pakai motor baru. Keren loh motornya. Iya Bu, maaf ya tadi aku sekalian belanja. Oh iya, sekarang aku ada barang-barang baru. Tapi harganya agak mahal. Hebat ya. Warungnya tambah maju, berubah ya. Motornya udah 2 lagi. Emas ya, di mana-mana dipakai tuh. Bu. Kok bisa ya di warung kita nggak ada satupun pembeli? Apa warung kita nggak menarik? Nak, rezeki itu udah ada yang ngatur. Yang penting kita terus ikhtiar dan berusaha. Tante Retno punya motor baru tuh Bu. Pasti beli dari uang Bapak. Sayang, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Nanti kalau Tante Retno denger, dia bisa marah loh sama kamu. Jangan ngomong sembarangan. Tapi Bu, Tante Retno bisa nembus pintu lagi Bu. Habis itu ambil uang Bapak lagi Bu. Mbak Retno bisa menembus pintu? Enggak, ini enggak mungkin. Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Kami tidak mau menuduh tetangga kami tanpa bukti. Iya, Pak Ustadz. Perubahan laris warungnya itu sangat tidak wajar. Dan kami ini merasa warung kami itu ditutup. Sampai tidak ada sama sekali orang yang mau mampir ataupun belanja ke warung kami, Pak. Belum lagi, Ustaz, kiriman santet dan makhluk halus di rumah kami. Kita tidak boleh menuduh sembarangan sebelum ada bukti. Tapi waspada itu sangat perlu. Bu Mai dan Pak Gofur sudah benar. Sekarang rajin beribadah dan kembali ke jalan Allah. Lakukanlah sholat istikharah untuk mohon petunjuk. Agar Allah perlihatkan. Yang benar diperlihatkan kebenarannya. Yang batil diperlihatkan kebatilannya. Tapi ingat satu hal, apapun yang terjadi, jangan ada dendam ataupun membalas. Iya, Pak Ustadz. Bu Mai dan Pak Gofur, jangan lupa adain pengajian secara rutin di rumah. Undang tetangga sekitar untuk ikut pengajian. Nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya seperti apa. Insya Allah semuanya akan menyesuaikan. Baik, Pak Ustaz.
Ibu datang ke paranormal dengan keluhan, sama seperti ibu ke dokter dengan ya seperti apa keluhannya. Disiapkanlah apa yang kira-kira bisa memuaskan customernya. Betul sekali, seperti itu. Iya, makanya sekarang saya Mas Robi nggak kemana-mana. Iya. Saya fokus saja sekarang lempeng Udah. sama yang di atas. Fokus ya. Ya, fokus saya Mbak. Betul. Bu, udah lama ya kita nggak ngadain pengajian. Semoga pengajian ini membawa berkah. Amin. Ya Ibu, silahkan duduk. Ya, Bu. Ayo, mari. Masuk, silahkan. Bu, kok nggak datang sih di pengajiannya Bu Emai? Kan tetanggaan. Bu, lihat sendiri kan, kalau warung saya tuh laris banget, nggak sempet makanya. Kalau warungnya Bu Mai kan sepi, warung saya rame, makanya tuh dia sampai bikin acara pengajian segala kan diundang. Ya bagus dong Bu, kan biar berkah. Loh, kenapa? Kok keringetan gitu sampai basah? Saya berasa panas banget. Aduh. Bu Retno kok kayak kepanasan kayak gitu ya? Kenapa ya? Panas. Mas, ini apa ini ada yang lempar ini? Ini dari mana, Bu? Dari atas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz lihat kan, ini tuh santet Pak. Ada yang mencoba mensantet kami. Tenang Pak Gofur, Allah pasti akan mencatat segala perbuatan baik dan perbuatan buruk dari seseorang. Kembalilah kalian kepada orang yang menginginkan kalian ada di sini. Takutlah hanya kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, di warungnya Bu Retno banyak belatung Pak. Dan Bu Retno kayak orang gila Pak, menyiramin tubuhnya pakai air dingin, sekarang dia pingsan. Tolong Yaudah, kita. kalau begitu Pak Gofur, saya ke rumahnya Bu Retno dulu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ayo Mas, kita bersihin belatungnya. Situ Pak. Nggak nyangka ya, Bu Retno ngelakuin kayak gini pakai santet buat ngelakuin warungnya. Ih, amit-amit deh. Iya ya Bu, kasihan Bu Mai sama Pak Gofur. Saya sih nggak mau belanja di warung ini lagi. Takut Bu, banyak setannya. Biar saya bisa usaha lancar lagi gitu. Masalah rezeki udah ada yang ngatur, saya nggak sirik nggak apa sama orang. Enggak. Tapi pada ngomong begitu nih Mbak, kayak gini ya udah saya doain aja. Kalau saya begitu ke orangnya. Cuma cari uang. Udah, bakar aja warung ini. Bakar aja, bakar. Aduh, Bu Mai ini gimana sih? Dia ini udah ngejahatin ibu dan keluarga. Udah bikin warung ibu bangkrut. Udah Bu, biar aja. Dia rasain hal yang sama. Setuju. Udah bakar aja, ayo. Pak, jangan Pak. Pak, Bu, jangan Bu. Pak, biarin aja. Biar hukum yang berbicara, jangan kita menghukum sendiri. Bu, banyak hantunya tuh Bu, pada terbang. Mana ada setan? Pak, udah Pak. Nggak usah dikejar Pak, Bu. Allah udah membuka kebenaran ini.
baik kamu datang ke majelis taklim, kemudian kamu juga mendengarkan tausiah juga, dan juga mendekatkan diri pada yang di atas juga. Saya pengen juga kamu kan dagang kelontong, saya pengen banget ya beras-beras yang lebih juga kamu bungkus-bungkusin juga dengan plastik, kemudian bagi-bagikan lewat mobil, seperti itu. Bapak-bapak, ini ada sedikit rezeki. Adek, ini ada rezeki. Ini Pak, maaf. Ini ya Bu. Ibu, ini ada sedikit makanan dan rezeki. Bu Mai, Mbak Retno. Bu Mai, saya udah diusir Bu sama suami saya. Suami saya tahu kalau saya gagal di kampung. Dan ini anak saya dari suami saya yang pertama. Saya sudah nggak punya apa-apa lagi Bu. Sabar ya Mbak Retno. Saya cuma bisa bantu doa. Saya minta maaf ya Bu Mai. Mas, maafin saya. Musuh terbesar manusia memang dirinya sendiri. Makasih ya Allah untuk cepat menegur aku dan suamiku agar selalu ada di jalan dan tidak memilih jalan lain yang penuh dosa, terhina, dan menzalimi orang hanya untuk kesuksesan bisnis dan bergelimang harta. Karena harta tidak akan menjadi penolong kita ketika di hari akhir. Tapi amal soleh dan sholatlah penolong kita kelak.